kalau saya walaupun kecil, tapi secara ekonomi mereka raksasa. Jadi teman-teman yang mau menambah pengetahuan tentang teknologi terkini, Taiwan saya rekomendasikan ke sana. Terima kasih Bang Steve sudah bercerita panjang lebar tentang kehidupan studinya di Taiwan. Nah, kalau boleh lebih tahu lagi Bang Steve nih, bagi para penggemar Alverna Podcast yang pengen studi ke Taiwan, dapat beasiswa, yang menjadi tantangan tersendiri buat Bang Steve, kira-kira apa itu Bang tantangannya? Baik, kalau saya sendiri tantangan tersendiri adalah bagaimana saya bisa mendapat sesuatu untuk saya bawa ke Indonesia pada saat itu. Jadi memang di sana saya berusaha untuk mendapatkan skill baru lah. Jadi saya tertarik untuk S3, S2, S3. Sebenarnya saya di bidang pendidikan ya, educational technology, teknologi pendidikan, dan di S3 ini kami tuh sebenarnya banyak mendapat kuliah tentang semacam machine learning, ya, big data semacam itu, dan itu saya senang sekali. Jadi selama kuliah di sana untuk S3 ini saya memperdalam pengetahuan lah tentang big data. Tapi kita khusus untuk pendidikan ya, karena kita ada mata kuliah institutional research, riset institusi yang semuanya itu meriset tentang data pendidikan itu. Sekarang kan semuanya didasarkan pada data. Sebuah polisi kebijakan supaya presisi, istilahnya di Indonesia presisi harus didasarkan pada data. Dan bagaimana kita mengolah data ini? Nah, itu yang saya perdalam di sana sebenarnya. Jadi tantangannya bagaimana saya memperoleh ya skill yang baru, kemudian saya bisa terapkan di Indonesia. Ya. Kalau perjalanan di sana sepanjang kuliah, fasilitas kuliahnya itu seperti apa itu? Nah, fasilitas kuliah. Jadi kalau saya bandingkan dengan saya dulu di S1 ya di Indonesia, memang S1 di universitas swasta saya, di salah satu universitas swasta di Jogja, itu sudah bagus lah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di Taiwan itu ya super bagus mungkin ya. Karena di S2 saya misalnya perpustakaannya khusus 5 lantai, kemudian itu serba digital ya. Jadi suatu saat saya minjam ke kampus ya, memang saya lupa karena kita harus scan ya, scan sendiri. Saya lupa scan sehingga ketika saya melalui pintu untuk keluar itu bunyi-bunyi, dan mereka sudah tahu itu ada buku yang belum di scan gitu ya. Jadi ya sedikit malu juga ya kan. Jadi lupa memang scan. Jadi saya bilang, wah lupa scan. Jadi kita harus scan. Harus setiap minjem buku berarti harus di scan. Betul, harus kita scan, dan itu directly langsung masuk ke akun kita. Jadi kita sebenarnya bisa lihat-lihat online ya kan. Kemudian kita langsung bisa kita juga bisa langsung pesan online. Kemudian kita langsung ngambilnya ke sana gitu. Fasilitasnya bagus sekali. Jadi kita itu ya, kalau saya sih S2, S3 ya kita dimanja lah ya resources untuk perkuliahan kita. Mau biasanya kalau saya sih merujuk kepada buku-buku berbahasa Inggris ya, berbahasa Inggris, dan itu ya yang kalau menurut saya yang qualified lah. Jadi di sana itu tantangannya justru bagaimana kita bisa membaca sebanyak-banyaknya, mengembangkan diri. Benar, dengan yang resources ini, karena kita sangat didukung. Jadi super lengkap lah menurut istilah saya. Di sana semua sudah serba digital begitu ya, Bang ya? Betul. Jadi sistemnya sistem digital. Jadi kita semuanya di Indonesia juga sekarang sudah seperti itu ya. Kita satu portal lah, portal CMS. Jadi kita semuanya by system. Ya, semuanya by system. Pembayaran semuanya, peminjam bukuan atau apapun namanya itu semua udah by system ya? Betul, by system. Kalau soal kantin di sana gimana itu Bang? Kantin kampusnya Bang? Kantin,
Oh ya, di sana ada kantin ya. Jadi ada, kalau ada pertanyaan hidup di sana biaya hidup tinggi nggak gitu loh ya. Ya dikatakan tinggi bisa tinggi, dikatakan tidak bisa juga tidak. Jadi istilahnya di kantin itu ya terjangkau lah ya. Terjangkau. Jadi kita bisa makan sepuasnya di sana. Gitu. Mahasiswa Bang dulu ngikutinya seperti mahasiswa pada umumnya nggak sih Bang itu? Apa namanya, ke kampus, dari kampus kadang bolos atau gimana, lalu ada kantin, ke kantin ngobrol sama teman-teman, terlambat akhirnya masuk ke kampus. Di sana disiplinnya bagaimana itu? Kalau saya lihat ya, diri saya sendiri dan juga teman-teman dari Indonesia ya, karena ini teman seperjuangan nih, teman-teman Indonesia biasanya nggak telat-telat ini. Jadi kita itu orang Indonesia itu, mahasiswa Indonesia itu terkenal dengan ya hard work, kerja keras gitu ya kan. Teman-teman yang lain pada senang-senang di luar, tapi kalau teman-teman Indonesia terutama yang engineering, insinyur, teknik, biasanya mereka akan menghabiskan waktunya di laboratorium, percobaan. Jadi kalau saya sih pribadi di kampus saya di National Taipei University, National Taipei University of Technology itu NTUT, teman-teman itu orang Indonesia tuh wah, mereka tuh hard worker, pekerja keras, karena mereka menghabiskan waktunya di laboratorium kita yang sangat mendukung sebenarnya untuk pertumbuhan akademis kita. Jadi kalau ada yang sudah lulus dari sana, dari laboratorium itu, saya yakin mereka akan menjadi pekerja keras. Kan bagaimana tadi Abang bilang Indonesia hard work gitu ya, hard worker gitu. Betul. Ya. Bagaimana tentang masyarakat setempat menanggapi orang Indonesia, pelajar-pelajar Indonesia yang seperti itu, Bang? Saya yakin karena ini kan semacam saling menguntungkan lah sebenarnya. Karena kalau di dunia akademik itu profesor itu kan ada wajib melakukan penelitian lah ya, dan kalau dilakukan sendiri tidak mungkin, maka harus ada asisten-asistennya, dan kita terutama pelajar internasional khususnya orang-orang Indonesia menjadi asisten para profesor itu, kita penelitinya gitu loh. Dan ya saling menguntungkan. Di satu sisi profesornya projectnya ini, penelitian ini kan sebuah project, jadi kalau kita melakukan penelitian itu akhirnya projectnya kan terlaksana, ini project profesornya. Dan di sisi yang lain, kita sebagai peneliti mahasiswa Indonesia, kita kan perlu duit lah untuk hidup, dan kita dapat dari sana sebenarnya. Jadi saling menguntungkan, profesornya happy, kita juga happy, sama-sama happy. Dan menurut saya mereka senang dengan orang Indonesia, dan juga ya para pekerja Indonesia juga, TKW mereka senang karena teman-teman saya adalah pengguna mereka, mereka punya pekerja orang Indonesia, dan pernah secara spesifik eksplisit mengatakan mereka senang dengan orang Indonesia. Gitu. Termasuk juga lah mahasiswa Indonesia yang saya tahu kalau sudah di Taiwan itu para mahasiswa pekerja keras. Nah, Taiwan digambarkan seperti pendidikannya tinggi gitu ya. Nah, mereka jadi, tapi kan kita juga melihat bahwa ini kan bagian dari daratan Cina kalau nggak salah itu, Bang. Nah, Cina juga kan bagian selain pendidikan, bagian wirausaha-usahanya juga berkembang pesat ini di mana-mana. Nah, kalau dilihat nih, kalau Abang melihat Taiwan ini sebenarnya mereka lebih masuk di pendidikan yang tinggi atau wirausahanya yang tinggi itu, Bang? Nah, kalau membandingkan dengan Cina ya, saya tidak masuk ke sana karena saya tahu teman-teman saya orang Taiwan juga ya, orang Taiwan, mereka senang dikatakan ya orang Taiwan. Jadi saya tidak akan masuk ke situ. Cuman kalau menilai Taiwan, kalau saya sih melihat secara ekonomi bagus sekali. Ilmu pengetahuan terutama tentang teknologi, kalau kita mau belajar teknologi, kita ke sana juga pasti dapat teknologi yang tercanggih. Dan soal-soal ilmu ekonomi ya, karena mereka juga, kalau saya walaupun kecil tapi secara ekonomi mereka raksasa. Jadi teman-teman yang mau
menambah pengetahuan tentang teknologi terkini, Taiwan saya rekomendasikan ke sana gitu ya, karena mereka secara teknologinya ya canggih lah. Bayangkan saya aja yang guru sebenarnya pendidikan ya, tapi kita juga belajar tadi big data ya, bagaimana kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengolah itu menggunakan machine learning, menggunakan artificial intelligence. Jadi kita mempelajari itu, saya sendiri wah terkagum-kagum juga dengan itu semua ya kan. Maka saya katakan tadi, wah ini saya harus bawa ini ke Indonesia, pengetahuan ini, karena sebelumnya di Indonesia saya belum pernah mendapat itu, kira-kira begitu. Di sana apakah UMKM seperti kita ini sangat menggetolkan UMKM itu berkembang pesat? Kalau di Taiwan UMKM ini diartikan seperti apa itu, Bang Steve? Kalau saya lihat sih berkembang lah ya, misalnya ya bisnis makanan lah. Jadi kalau kita di kota Taipei, kita lihat itu semua itu penjual gitu loh, bagaimana bisa hidupnya gitu ya kan. Tapi ya tiap hari buka ya, artinya kan ada apa di sana, ada keuntungan yang mereka dapatkan. Jadi kalau saya sih melihat, karena Taiwan itu ekonominya bagus sehingga daya belinya juga bagus, sehingga ya mereka makannya di luar, sehingga semua penjual itu ya dapat untung, karena nilai daya beli masyarakat itu sangat tinggi ya. Sehingga ya berjalan gitu loh. Jadi UMKM-nya bagus sekali. Ya demikian podcast kita hari ini, para fans Alverna Podcast. Kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan tentang bagaimana mendapatkan beasiswa, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung menghubungi kami di podcast Alverna. Demikian, terima kasih.